Selamat bertemu kembali saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kami berharap saudara-saudara di rumah masing-masing tetap dalam keadaan baik dan kemurahan Tuhan senantiasa saudara alami. Kami percaya semua rindu untuk mengadakan persekutuan, tetapi marilah kita masih menahan diri sampai saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan dari surat Roma pasal yang keempat ayat 13 sampai 16. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, juga kesehatan dan semangat sehingga kami tetap bertahan dalam keberadaan hidup sampai saat ini, menghadapi segala tantangan yang kami alami. Kami rindu akan sapaan-Mu, kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami boleh menerima kekuatan dari Tuhan sendiri. Hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada renungan pekan yang lalu, kita sudah membicarakan bahwa orang Yahudi pada waktu itu mempunyai keyakinan bahwa Abraham adalah bapa iman, dalam arti orang Yahudi, karena sunat dan karena Taurat. Pada pekan yang lalu kita mendengarkan bagaimana Paulus sebagai mantan guru Yahudi menggunakan metode guru Yahudi menjelaskan gagasannya tentang kedudukan Abraham sebagai bapa orang beriman segala bangsa. Karena Abraham dibenarkan oleh iman sebelum diperintahkan adanya sunat atau melakukan sunat. Nah, pada saat ini hal itu berlanjut. Bagaimana kedudukan Taurat sebagai pembenaran oleh iman? Orang Yahudi pada waktu itu mengutamakan karya pembebasan Allah kepada bangsa Israel dari Mesir, serta pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Orang-orang Yahudi memahami segala kisah bapa leluhur dari terang pembebasan Israel dari Mesir dan pemberian Taurat. Jadi kacamata yang dipakai untuk mereka memahami tentang kisah Abraham itu adalah pembebasan dari Mesir dan pemberian Taurat. Bahkan, saudara, ada juga pengajaran orang Yahudi pada zaman itu yang mengatakan bahwa Abraham sebenarnya mengenal isi hukum Taurat dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Allah menjanjikan keturunan dan tanah Kanaan. Jadi Abraham adalah bapa iman orang Yahudi berdasarkan hukum Taurat. Saudara-saudara, kita bisa mengetahui bahwa keyakinan seperti yang dimiliki orang Yahudi ini mungkin kita temukan di lingkungan di sekitar kita. Nah, saudara, menghadapi pertanyaan yang semacam itu, sekali lagi Rasul Paulus menegaskan gagasannya. Tertulis di dalam bacaan kita, pasal 4 surat Roma ayat 13 sampai 16. Saudara,
Di ayat ini Paulus mengatakan bahwa Abraham menerima janji Allah oleh iman. Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat yang baru diturunkan sekitar 400 tahun kemudian. Dapat dikatakan bahwa janji Allah kepada Abraham itu Injil, kabar baik. Dan Abraham menerima kabar baik itu dengan iman. Maka Abraham dibenarkan. Dan janji itu untuk Abraham dan keturunannya. Bahkan untuk seluruh dunia. Oleh iman. Bukan oleh hukum Taurat maupun oleh sunat. Perhatikan di Kejadian pasal 12 ayat 3. Di sana ada dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah saudara, oleh karena itu Rasul Paulus juga menegaskan di ayat 14 dari Roma 4. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Mengapa? Karena iman sebenarnya juga anugerah. Oleh karena itu, hukum Taurat ketika dianugerahkan kepada bangsa Israel, justru untuk membimbing bangsa Israel menuju kepada iman. Bukan mencari pembenaran atau keselamatan. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, karena ada aturan, maka kita tahu ada pelanggaran. Demikian juga hukum Taurat diberikan membuat manusia mengetahui akan pelanggarannya. Oleh karena itu di dalam ayat 16 dikatakan, saya akan baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi janji Allah itu berdasarkan percayanya orang kepada Allah. Itu menjadi suatu jaminan kepada semua keturunan Abraham bahwa janji itu diberikan kepada mereka sebagai suatu pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Bukan hanya kepada mereka yang taat kepada hukum agama Yahudi saja, tetapi juga kepada mereka yang percaya kepada Allah, sama seperti Abraham percaya kepadanya. Sebab Abraham adalah bapak kita semua secara rohani. Nah, yang penting kita mengetahui bahwa pembenaran Abraham oleh iman, bukan oleh sunat maupun oleh hukum Taurat. Kiranya saya dan saudara juga akan hidup berdasarkan iman, bukan mencari pembenaran karena perbuatan-perbuatan baik ataupun kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan menaikkan doa secara pribadi dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Amin.